فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita kembali duduk dalam majlis ini, majlis yang tidak akan pernah rugi orang-orang yang duduk di dalamnya, majlis yang selalu mendatangkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, majlis orang-orang yang selalu disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang selalu mendapatkan doa terbaiknya para malaikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, qudwah hasanah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi taufik untuk bisa mencontoh dan menirunya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya dan bersama orang-orang pilihan dan kekasih Allah Azza wa Jalla minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ayat 1 sampai 5 adalah ayat yang berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Diawali dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, paradigma yang harus kita bangun, bahwa seluruh ayat-ayatnya adalah min kalamillah, dan tidak ada satu ayat pun yang hilang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang Syiah, bahwa ada ayat-ayat yang salah dan kemudian ada ayat yang hilang dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para guru tanamkan kepada muridnya, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita orang-orang beriman. Kita sebagai orang tua juga demikian, tanamkan kepada anak-anak kita bahwa tidak ada keraguan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan hudan lil muttaqin. Maka kemudian inilah yang menjadi visi terhadap Al-Qur'an ini, di mana Allah turunkan berfungsi untuk petunjuk dalam kehidupan kita. Lalu kita menyebutkan orang-orang yang al-intifa' al-muntafi'una bil ayatil qur'aniyah adalah orang-orang bertakwa. Inilah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kita sudah sebutkan ciri-ciri mereka, yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, mereka beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah,
yaitu mereka mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak dengan rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat mereka, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat mereka yakin, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati mereka. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin selamat, maka lakukan 5 atau 6 ciri dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat yang ke-6. Ya. Ini adalah kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang 3 jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang beriman dan lagi bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah kebalikan mereka orang beriman, yaitu orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, kata Allah, sama saja atas mereka itu, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka itu orang kafir, engkau berikan peringatan atau tidak engkau berikan peringatan, maka sungguh mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru, Allah mengabarkan terhadap orang-orang kafir, ay tasafu bil kufur wan sabawu bihi wa sara wasfan lahum laziman, sifat yang melekat pada diri mereka. La yarda'uhum anhu radi', tidak ada manfaatnya peringatan, tidak ada manfaatnya nasihat, tidak ada gunanya ya bimbingan yang diberikan. Wala yanja' fihim wa'd, dan nasihat-nasihat tidak akan berfungsi pada mereka. Innahum mustamiruna ala kufrihim, maka orang-orang kafir itu akan selalu mereka berada di atas kekufuran mereka. Fasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka orang kafir, tidak ada manfaatnya untuk diberikan peringatan, terus kenapa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang kafir, ya, sesungguhnya orang kafir sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau. Pertanyaannya, kenapa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya memang tidak ada manfaatnya untuk didakwakan? Gimana? Ya. Hujah bagi Rasulullah SAW. Baik. Ya. Kuasa Allah Ta'ala. Dari sisi dakwah, bukan berarti kita harus berhenti. Allah menyebutkan orang kafir itu, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dakwah tidak boleh berhenti, nasihat tidak boleh berhenti, ya, menyebarkan Islam tidak boleh berhenti. Maka para ulama mengatakan ayat ini disebutkan untuk mereka-mereka min sanadidil kufur, orang-orang yang pemuka-pemuka kafir. Seperti apa? Abu Lahab, Abu Jahal. Allah telah berikan peringatan kepada Muhammad, tidak masalah.
engkau berikan peringatan Muhammad, engkau pun tidak beri peringatan, sama saja mereka itu. Artinya teruslah engkau Muhammad, dakwahkan kepada mereka, jangan engkau bersedih, jangan berhenti, sampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, sampaikan firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat ini sebagian para ulama mengatakan bukan berarti kita berhenti mendakwahkan mereka, berhenti untuk mengajak, menyebarkan Islam ini, menerangkan Islam ini kepada mereka, tapi teruslah. Maka mereka engkau berikan peringatan atau tidak, sama saja di hati mereka tidak beriman kepada Allah. Ayat ini kata para ulama sebagian turun untuk menjelaskan sifat kerasnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, yang mereka ini tidak berfungsi dakwah bagi mereka. Tapi subhanallah, orang-orang kafir Quraisy yang membuka diri dan mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya, Khalid bin Walid dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain, mereka ingin memberikan atau ingin membuka dirinya, apakah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini benar apa tidak, dan mereka cari kebenaran itu. Makanya ketika ditanya Abu Jahal, engkau percaya tidak kepada Nabi Muhammad? Apa yang disampaikan itu benar? Apa jawabannya? Percaya. Tapi apa yang membuat dia tidak beriman? Takut? Takut padahal tidak disembah lagi. Dia ini tokoh bukan? Seorang tokoh. Seorang yang terpandang. Seorang yang terhormat, kaya lagi. Maka inilah salah satu yang akan menghalangi seseorang untuk bisa menerima, kalau tidak disadari oleh setiap kita bahwa itu adalah ujian oleh Allah. Kalau tidak disadari itu adalah sesuatu yang akan menghinakan dia di sisi Allah. Maka orang yang punya jabatan, orang yang punya harta dan kekayaan, atau orang yang dipandang di masyarakat, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, sulit untuk menerima kebenaran dan hidayah. Sampai hari kini kok. Sampai kini. Walaupun dia tahu bahwa yang dikerjakan itu salah, bahkan mengatakan bangga dengan apa yang dikerjakan walaupun salah. Disampaikan dengan dalil yang sahih, disampaikan dengan hujah yang qati', tapi tidak diterima oleh mereka-mereka yang di dirinya ada kesombongan. Kesombongan itu datang dari kekayaan. Kesombongan itu muncul dari kedudukan, posisi di tengah-tengah masyarakat. Maka itulah yang membuat mereka tidak mau untuk mengikuti hidayah atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Sa'di mengatakan wa haqiqatul kufur. Hakikat kufur itu apa? Al-juhudu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-juhud, menolak, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang kufur itu. Menolak risalah Rasul. Au jahada ba'dah, menolak secara keseluruhan atau menolak itu sama hukumnya. Menolak sebagian, menerima sebagian, itu tidaklah diterima dalam Islam. Makanya Islam disuruh kita masuk untuk menjadi muslim secara kafah. Kafah, masuk seluruhnya, terima seluruhnya. Karena konsekuensi syahadat yang sering disampaikan oleh Pak Guru kita. Konsekuensi syahadat adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh kepada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah kita taat kepada apa yang diperintahkan, at-ta'atu fi ma'amar, Kemudian kita tunduk dan patuh terhadap yang membenarkan syariatnya,
berita yang disampaikan dan tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa haula'il kuffar la tufiduhumud da'wah illa iqamatul hujjah alaihim. Orang kafir tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kecuali ya mendirikan hujjah yang disampaikan tadi sebagai bentuk hujjah ya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa ka'anna fi hadha qat'an li tam'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Ini sebagai obat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Obat apa? Agar tidak terlalu berharap kepada mereka. Karena berharap kepada manusia sakit hati awak. Terlalu banyak berharap kepada orang, sering kita kecewa. Apalagi masalah hidayah ini. Karena tidak ada yang bisa menjamin siapapun mendapatkan hidayah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita tahu pada surat ya Abasa, kita tahu. Di situ Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur oleh Allah Azza wa Jalla di sana? Abasa wa tawalla. Kenapa? Kenapa bermuka masam? Kisahnya kan kita sudah tahu bahwa Nabi sedang mendakwahi para pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya dengan harapan kalau tokoh-tokohnya masuk Islam, maka kemudian masyarakat pun bisa masuk Islam. Ada seorang yang secara fisik tidaklah sempurna, tapi dia sungguh-sungguh datang minta bertanya kepada Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala menegur dia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini sebagai obat bagi Nabi kita SAW dan sebagai ya hiburan. Karena memang ketika orang diajak tidak mau, pastilah di hatinya ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa tidak nyaman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat yang itu membuat Nabi kita tetap tegar dan kuat berdakwah. Ya, qat'an li tam'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim wa annaka la ta'sa 'alaihim wa la tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan engkau berputus asa Muhammad kalau mereka tidak beriman. Jangan engkau merasa rugi kalau mereka tidak beriman. Jangan engkau merasa patah hati kalau mereka tidak beriman. Tidak ada masalah. Yang penting engkau sampaikan tugasmu sebagai seorang rasul, mengajak kepada ya al-imanu billahi azza wa jal wal imanu bihi wal iman bil yaumil akhir. Sudah. Nah, inilah ayat yang menjadi bagian yang Allah sebutkan sifat orang kafir itu adalah keras, tidak bermanfaat baginya nasihat, dan tidak bermanfaat baginya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian Allah sebutkan sebab-sebab kenapa mereka ini tidak bisa menerima hidayah. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Itu yang pertama. Allah sebutkan hati telah terkunci atas mereka. Makanya di antara penyakit hati yang paling dahsyat itu di hati. Dia ibarat muara. Kalau hatinya baik, insya Allah yang lain juga baik. Itu kunci dalam kebaikan kita. Hati ini menjadi kunci untuk kebaikan anggota tubuh yang lainnya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus dan baik hati seseorang. Dia kunci. Maka Allah sebutkan khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka telah terkunci. Wa ala abasarihim. Begitu juga telinga mereka juga sudah tuli dan terkunci. Ay taba 'alaiha bitabi' la yadkhuluha al-iman. Hati mereka tidak masuk keimanan.
Tidak ada secercah cahaya pun di situ, sedikit pun tidak ada. Ya. Wala yanfat fiha, fala ya'una ma yanfa'uhum, wala yasma'una ma yufiduhum. Mereka tidak tahu apa yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak pula mendengarkan apa yang bisa memberikan ya kebaikan bagi mereka. Tidak ada. Makanya subhanallah, ikhwatal kiram rahimakumullah, hati kita harus kita jaga. Hati kita harus kita gemburkan keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi, lanjutkan hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri kita ada segumpal, idza saluhat saluhal jasadu. Kalau dia baik, maka yang lain juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Itulah hati. Nah, hatinya orang kafir lah telah dikunci Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cahaya di sana. Maka hati orang beriman selalu terbuka untuk kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ala absarihim ghishawah. Panca indera mata mereka juga ada tertutup, terhalang. Ayyisha wa ghita wa akinna tamna'uha 'anil nadhar alladhi yanfa'uhum. Makanya subhanallah ikhwatal kiram rahimakumullah, mata ini jangan sampai tertutup untuk memandang kebaikan. Ya, jangan sampai kita jelas nampak ya hal yang haram tapi tak nampak hal yang halal. Terang jelas nampak yang batil tapi samar bahkan tak sampai nampak yang al-haq, waliyadu billah. Maka mata ini memiliki ya kebaikan yang luar biasa. Maka orang kafir, tiga alat tersebut, tiga panca indera atau tiga nikmat itu tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Wa hadhihi turuqul ilm wal khair qad saddat alaihim. Jalan ilmu telah tertutup. Jalan ilmu itu antaranya apa? Melalui hati, melalui pendengaran, melalui penglihatan. Seluruh jalan ini sudah terkunci. Jalan buntu bagi mereka, tidak ada. Tidak bisa kebaikan itu masuk ke dalam hati mereka. Fala matma' fihim, tidak ada harapan atas mereka. Ya. Wala khaira yurja indahum. Orang kafir tak ada kebaikan yang bisa diharapkan. Tidak ada, Pak. Kehidupan mereka tak ubah seperti hewan-hewan yang ada di sekitar kita ini. Dia makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya dan upaya, tapi mereka ya tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma mana'u dzalik wa saddad anhum abwabal iman bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'da ma tabayyana lahumul haqq. Pintu iman tertutup. Pintu-pintu iman tertutup akibat kekufuran mereka dan akibat ya penolakan mereka setelah nampak dan jelas kebenaran. Maka kita takut kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jangan sampai kita ini setelah tahu kebenaran lalu kemudian kita melanggar kebenaran itu. Tahu kita mana yang dicintai Allah tapi kita selalu melakukan yang dibenci Allah, wal iyadu billah. Maka disinilah perlunya kita al-istiqamah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kuatkan kita di dalam kebaikan ini. Allah kokohkan kita di jalan sunnah ini. Allah bimbing kita di jalan agama yang mulia ini. Karena kita akan ya semuanya menghadap kepada Allah. Setelah perjalanan kita di dunia, kita akan berpindah menuju alam akhirat. Di sana hisabun bila amal. Di sana yang ada adalah hisab. Di sana yang ada apa? Perhitungan amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Di sana akan ada apa? Akan ada ya masa di mana kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan di situ tidak ada kesempatan untuk bisa kita minta agar kita ya diberikan tangguh
diberikan maaf, karena hari itu hari perhitungan, hari di mana kita sudah harus ditakar seluruh kebaikan dan keburukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kata Allah tabaraka wa taala? Ya. Di dalam ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balikkan hati mereka, kami balikkan penglihatan mereka seperti mana mereka tidak beriman sejak awal. Wa hadza iqabun ajil, dan ini adalah azab yang disegerakan di dunia. Orang tidak tertarik dengan kebaikan, orang tidak bisa melihat kebaikan, tidak mau mendengar kebaikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini adalah salah satu hukuman yang Allah berikan, Allah segerakan di dunia sebelum nanti hukuman dan azab di akhirat. Bersyukur kita, Pak. Allah gerakkan hati kita untuk datang ke masjid. Bersyukur kita, Allah yang mudahkan kita duduk dalam majelis ilmu. Allah jadikan kita cinta kepada agamanya. Nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa dinilai dengan kekayaan. Semua itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma dzakara al-iqab al-ajil. Allah katakan, ya, azab yang Allah berikan kepada mereka, walahum azabun azim. Akibat mereka tidak beriman kepada Allah, bagi mereka pahala, bagi mereka azab yang besar. Wa huwa azabun nar. Apa azab bagi orang kafir? Azabun nar. Wa sakhital jabbarul mustamirud daim. Allah murka selalu kepada mereka. Tsumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladhina zahiruhumul islam wa batinuhumul kufur. Hanya 2 ayat Allah sebutkan, ya, tentang karakter dan ciri orang-orang kafir. Orang kafir yang pertama, mereka ini tidak menerima, ya, ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh hati yang telah mati, yang oleh hati yang telah terkunci, oleh penglihatan dan pendengaran yang tidak lagi, ya, bisa melihat dan mendengar dengan baik. Maka itu jaga 3 sumber atau jalan ilmu ini agar kita bisa terus terang melihat kebaikan, yang melihat amal saleh. Maka mata kita fungsikan, telinga kita fungsikan, hati kita fungsikan. Kalau 3 ini sudah tertutup, maka kita khawatir seperti apa yang Allah sebutkan, ya, terhadap orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat kebenaran lagi. Setelah itu, ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Pertama tadi, kelompok orang yang pertama adalah orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yang ketiga orang-orang yang munafik. Allah katakan wa minan nas. Kenapa Allah tidak katakan wa minal munafikin? Ahsan. Karena Allah menyebutkan wa minan nas, ada di antara orang-orang. Kenapa? Karena mereka berada di tengah-tengah orang beriman. Seperti orang beriman, seperti orang yang, ya, bertakwa kepada Allah secara zahir, ya, memanut itu. Makanya Allah sebutkan wa minan nas, ada di antara manusia itu, kata Allah. Allah tidak sebutkan langsung wa minal munafiqin man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Wa minan nas, karena ada yang samar di antara manusia, dikira kawan ternyata lawan, ya, dikira kawan ternyata lawan. Orang-orang munafikin jangan dikira mereka ini orang-orang yang, ya, mereka ini masya Allah tabarakallah salatnya di belakang Nabi langsung. Bayangkan. Bahkan Nabi sebelum naik ke atas mimbar, dia dulu yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah, mengajak orang bertakwa kepada Allah. Tapi hatinya adalah penuh dengan kekufuran. Maka Allah SWT menyebutkan sangat banyak karakter-karakter mereka ini, sifat-sifat orang munafikin. Hal yang paling
ya membahayakan umat ini orang munafik. Orang munafik itu ibarat ya musuh dalam selimut. Pepatah kita mengatakan demikian. Yang selalu merusak dari dalam. Kalau musuh dari luar nampak jelas. Bisa kita bersikap. Bisa kita mengambil ya sikap dengan jelas dan terang. Tapi orang-orang munafikin ketika mereka di perang Uhud misalnya, mereka ya keluar dari barisan kaum muslimin lebih kurang 300 orang. 300 orang. Sehingga dengan kekalahan kaum muslimin mereka mengatakan, seandainya mereka ini, kata orang munafikin, mendengarkan ya kalimat nasihat kita, mereka tidak akan terbunuh. Nah, barulah mulai nanti mereka punya alasan-alasan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka ini, wa minan nas may yaqulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Jangan dikira orang munafik tidak mengaku beriman. Mengaku beriman. Wa bil yaumil akhir. Bahkan mereka kuatkan keimanan mereka terhadap yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Sungguh mereka itu tidak beriman. Siapa yang menafikan? Allah sendiri yang menafikan keimanan mereka. Karena Allah tahu yang ada di dalam hati mereka. Berkata Syekh wa'lam anan nifaqa. Ketahuilah kemunafikan itu apa? Izharul khair wa ibtalus syarr. Kemunafikan itu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi antara lisan dengan hati tidak sama. Yang diucapkan dengan yang ada tersimpan dalam hati jauh berbeda. Itulah nifaq, kata Syekh Sa'di. Wa yadkhul fi hadha at-ta'rif an-nifaq wal-i'tiqadi. Masuk dalam pengertian ini adalah an-nifaq al-i'tiqad. Nifaq i'tiqadi ini lebih berbahaya. Bahkan bisa mengeluarkan kita dari Islam ini. Wan nifaqul amali. Wan nifaqul amali seperti apa contohnya? Nifaq amali kalladzi dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya, ayatul munafiq salatun. Tanda orang munafik itu ada. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau bicara pasti bohong. Tidak ada. Bicaranya bohong. Banyak lagu. Tidak ada yang betul. 10 yang disampaikan 11 duta. Ya duta no. Boleh duta. 10 yang diucapkan kalimatnya itu bahasa kita ya, yang memang menunjukkan tidak ada satu kata pun yang benar. Makanya subhanallah, kalau orang-orang yang suka berbohong, maka lihat dia akan mencari cara agar ucapannya didengar orang. Makanya di antara cara mereka dengan mengikutkan perkataan mereka dengan sumpah. Hati-hati sering bersumpah, wallahi. Kalau ada orang sering bersumpah ngomong sama kita, itu tanda-tanda. Maksudnya apa? Kenapa antum harus bersumpah kepada kita orang beriman? Apakah Anda saya tidak percaya? Kalau memang sudah labelnya pendosa, memang susah orang percaya. Maka sifat ini melekat pada orang munafik. Idza hadatsa kadza. Kalau bicara sudah, yang dibicarakan pasti semuanya bohong dan dusta. Tidak ada. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji pasti mangkir. Tidak ada. Hati-hati dengan janji yang kita ucapkan itu. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah maka dia khianat, wal iyadu billah. Wa fi riwayatin idza khasama fajar. Kalau bertengkar sudah
yang keluar dari lisan itu kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Inilah diantara sifat-sifat orang-orang munafikin, dan ini bagian daripada an-nifaqul amali. Ya, nifaq yang mencerminkan perbuatan seseorang. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Wa ammal i'tiqad wa amman nifaqul i'tiqadi. Adapun nifaq
al-i'tiqad, secara keyakinan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Fahuwa alladhi wasafa Allah bihi al-munafiqin fi hadhihi surah. Adalah apa yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam ayat yang mulia ini. Dan nifaq ikhwafillah tidak ada di zaman fase dakwah di Mekah. Tidak ada. Orang munafik itu munculnya kapan? Setelah di kota Madinah. Setelah terjadinya perang Badar, Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meninggikan mereka. Allah berikan kebaikan-kebaikan dan kemudian di situ muncullah mulai setelah masuknya perang Uhud, maka kemudian di situ banyak orang-orang yang mulai ingin memikirkan keselamatan dirinya, ingin memikirkan keselamatan hartanya. Maka subhanallah, famin lutfillahi bil mu'minin an jalla ahwalahum wa wasafhum bi awsafin yatamayazuna biha. Ini di antara kasih sayang Allah kepada nabinya dan kepada orang-orang beriman. Allah tunjukkan, Allah buka sifat-sifat mereka. Allah tunjukkan karakter-karakter mereka. Li'alla yaghtar bihimul mu'minun, agar mukmin itu tidak terpedaya dengan mereka. Allah sebutkan langsung sifat-sifat mereka itu jelas, sehingga orang beriman semakin kokoh dengan keimanan mereka, tidak mudah terpedaya dengan ucapan-ucapan orang-orang munafikin tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam ayat ini, wal mukhada'ah, karena mereka ini kata Allah tabaraka wa taala di dalam ayat ini, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ini membuat atau berkhid'ah. Apa artinya? Menipu Allah Azza wa Jalla dan menipu orang-orang beriman. Apa maknanya menipu Allah? Menipu dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan baik tapi bukan. Mereka seakan beriman tapi mereka tidak beriman. Mereka seakan tunduk dan patuh atas perintah Rasul tapi mereka tidak tunduk dan patuh. Ketika Nabi SAW menyuruh berjihad, mereka mengatakan mau berjihad tapi di hati mereka sangat tidak mau untuk berjihad. Itu makna yukhadi'un Allah. Oh, tidak mungkin mereka tipu. Tapi maksudnya adalah mereka menipu agama Allah. Seakan mereka ini selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, mereka juga menipu orang-orang beriman. Tetapi Allah kabarkan kembali, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Apa yang mereka lakukan tidaklah melainkan menipu diri mereka sendiri. Makanya orang-orang yang seperti ini selalu merugi. Dikira dia beruntung tapi buntung. Orang-orang seperti ini selalu merasa dirinya selamat tapi tidak selamat. Mereka telah menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Lebih parah, mereka tidak merasakan apa yang mereka lakukan itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di, wal mukhada'ah ayudhkhir al mukhadi' lima yukhadi'u syai'an. Dia mempertontonkan, memperlihatkan sesuatu kepada yang ditipu. Wa yubtin khilafah. Dia ini ibarat bermain bermain dengan dua muka kalau bahasa kitanya. Di depan kita seperti ini, tetapi di belakang kita memiliki sikap yang lain, yang berbeda. Likai yatamakkan min maqsudihi biman yukhadi'. Fa'ula'il munafiquna salaku ma'allah wa ibadahu hadzal maslak. Orang-orang munafik ketika mereka di dalam menuju Allah, mereka meniti jalan-jalan yang tidak selamat ini. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, dan kemudian kembali tipu daya itu kepada diri mereka sendiri. Fa inna hadza minal ajaib.
Lianna al-mukhadi' imma yuntija khida'ahu wa yahsul ma yurid aw yaslam. Karena biasanya orang menipu adalah orang-orang yang selamat dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Ya kan? La lahu wa la alaihi. Yang ini tidak mendapatkan apa-apa ya. Tidak mendapatkan sedikit pun. Wa haula 'ada khida'uhum alaihim. Tipu daya mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Itulah orang munafik yang kiram. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kenapa mereka melakukan hal itu fi qulubihim. Itulah sebabnya manusia ya tidak bisa istiqamah atau akibatnya manusia ya, sebab manusia selalu menipu dirinya karena di hati ini ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ya, walaupun mereka gagah, ya ucapan mereka manis, ya di hadapan kita seakan-akan setia, tapi kalau hatinya tidak baik, itu tidak akan ada manfaatnya dengan kita. Maka subhanallah, ukur ya masing-masing kita mengukur bagaimana kondisi hatinya. Ya, kalau hatinya jujur kepada Allah, pasti dia akan pasti Allah akan jujur kepadanya. Artinya ketika kita benar-benar ya melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan insyaallah azza wa jalla. Fi qulubihim marad. Wal muradu bil marad huna ya. Sakit apa yang ada pada hati mereka? Kira-kira sakit apa? Penyakit apa yang mereka indak? Nah? Penyakit tidak menerima kebenaran itu penyakit apa namanya? Ada dua penyakit besar yang ada pada diri mereka. Yang pertama adalah syubhat. Yang kedua syahwat. Inilah penyakit yang paling kronis. Penyakit yang mematikan hati kita. Kalau syubhat, apa obatnya? Ilmu. Kalau kita ingin selamat dari syubhat, maka harus berilmu. Macam manapun orang ingin mencoba untuk memalingkan kita dari al-haq dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan retorika-retorika yang hebat, tapi kita tahu itu semua ibarat buih di atas lautan, tidak ada itu. Buih itu kelihatan indah, ya kan? Indah, besar, menjulang tinggi, putih, bersih. Tapi tidak ada kekuatan sedikit pun. Kita tahu, kalau kita punya ilmu, terang jalan kita. Macam manapun angin badai yang menghembus, dengan subhat yang selalu menyambar-nyambar, ya kan? Tapi kita tetap akan kokoh di atas kebenaran karena kita punya ilmu. Maka penyakit syubhat obatnya ilmu. Duduk kita seperti ini, inilah salah satu obat untuk mengikis habis syubhat-syubhat. Ya, makanya orang-orang yang membuat syubhat terhadap dakwah sunnah ini, ya sungguh dia jauh dari ya pengetahuan yang sebenarnya. Kebanyakan banyak orang ngikut apa kata orang tidak tahu. Nah, ini yang pertama, yaitu maradus syakki wasyubhati wan nifaq. Inilah penyakit yang ada pada diri mereka, syubhat. Ya. Yang kedua, ya, maradus syubhatil batila wa maradus syahwat al-murdiyah. Yang kedua penyakit syahwat. Apa obat penyakit syahwat? Amal. Penyakit syahwat itu obatnya satu, adalah kesabaran di dalam bisikan-bisikan syahwat kita. Maka itulah kita beramal. Ya, syubhat itu obatnya ilmu, sedangkan syahwat bisa dikendalikan dengan kesabaran. Dengan kesabaran, ya sabar kita dalam belajar, sabar kita dalam melakukan ketaatan, sabar kita untuk tidak melakukan maksiat, dan sabar kita dalam menghadapi ujian dan kan itu tiga yang dikatakan oleh para ulama tentang kesabaran itu. Ya. As-sabru
ada 3. Kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau bukan karena kesabaran dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah yang memudahkan langkah kita, kemudian kita sabar di sini, tidak bisa kita duduk setiap malam di sini belajar, ya kan? Mungkin malam-malam begini ini enaknya kemana? Ya, nyate, ngapu, macam-macam. Adalah istri, anaknya mungkin ngajak ini kan? Tidak ada ceritanya. Malam ini belajar. Kesabaran yang bisa membuat kita bisa duduk, bisa ya berganti-ganti majelis ilmu. Kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syubhat yang ada pada diri orang munafikin. Ya. Fal kufru wan nifaq wasyukuk wal bid'ah kulluha min maradis syubhat. Nah, apa saja penyakit syubhat itu? Adalah kekufuran, kemunafikan, keraguan, termasuk perkara bid'ah. Itu bagian dari penyakit syubhat. Syubhat. Kan disebutkan bid'ah hasanah, elok dunyanya. Ya, ada yang melanggar elok. Yang diucapkan elok, yang dibuat elok menurutnya. Makanya subhanallah Imam Malik mengatakan, ya, di dalam ungkapan yang sangat luar biasa, ya, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan perkara bid'ah dan dia anggap itu adalah baik, ya, dianggap itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka faqad khana risalah, maka sungguh dia telah mengkhianati risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali tidak menjadi ibadah di zaman Nabi, sampai hari kiamat tidak disebut ibadah. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana ya semangatnya para sahabatul kiram dan para tabi'in dan para tabi'in di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Maka Allah katakan di dalam sifat mereka, di atas sifat mereka ini, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, ditambahkan oleh Allah terus. Orang ketika sudah mengambil jalan itu sudah, akhirnya dia lupa, tidak sadar. Walahum azabun alin, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakzibun, disebabkan atas kedustaan mereka terhadap Allah, terhadap risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ay bayanul hikmati li hikmatihi ta'ala fi takdiril ma'asi al ma'asin wa annahu sababu bidhunubihim as-sabiqah. Karena dosa-dosa mereka itu, karena kelalaian mereka itu, kemudian mereka ini diazab Allah Subhanahu wa taala di dalam ya azab yang pedih diakibatkan kedustaan mereka. Kalau ingin selamat, maka tunduk dan patuh kepada Allah, jujur dengan ucapan kita, jujur dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena satu, tidak ada seorang hamba pun yang jujur kepada Allah, pasti Allah akan berikan apa yang ia inginkan. Oleh itu kaum muslimin rahimahullah, ini baru ayat yang ya dua ayat yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang munafikin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, sifat-sifat orang munafikin yang masih ada beberapa ayat yang Allah sebutkan. Setelah itu baru kita bicara tentang ya hal lain nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu bersemangat menuntut ilmu, karena ilmu itu sedikitnya bermanfaat, banyaknya akan selalu mengangkat derajat kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama